Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat kelas daring menggunakan Google Sites. Oke, langsung saja seperti biasa. Pertama-tama kita buka dulu browser, dalam hal ini Google Chrome. Oke, ini tampilan Google Chrome. Selanjutnya kita buka alamat laman Google. Oke, ini halaman Google-nya sudah muncul. Jika kita pernah login, maka di bagian kanan atas ini akan muncul ikon atau logo dari akun kita. Tetapi jika kita belum pernah login, maka tampilannya seperti ini. Jadi ini halaman Google apabila kita belum login. Nah, seandainya Bapak Ibu Guru belum login, kita login dulu menggunakan akun Google atau akun Gmail. Misalkan ini menggunakan selanjutnya kita masukkan passwordnya. Maka setelah kita berhasil login, maka akan muncul logo akun kita di halaman Google ini. Bapak Ibu, seperti pembahasan kita sebelumnya tentang membuat kelas di Google Classroom, untuk membuat kelas daring di Google Sites ini, kita bisa klik ikon Google Apps, cari Google Sites, nampaknya tidak ada. Nah, jadi Google Sites kita buka saja menggunakan atau lewat Google Drive. Jadi Bapak Ibu buka dulu Google Drive, kemudian klik New, kemudian More, ada Google Sites. Kita pilih Google Sites. Maka ini adalah halaman awal daripada Google Site kita. Misalkan kita akan beri nama sitesnya kelas 9 TIK kelas 9 misalkan. Kemudian kita bisa tambahkan logo kalau kita memilikinya. Logo, misalkan kita punya logo di komputer kita. Ini bisa digunakan kalau kita memiliki logo, misalkan ini logonya. Maka sekarang sudah ada logo di nama site ini. Selanjutnya kita beri nama halaman ini. Karena ini halaman depan, bisa kita beri nama dengan nama kelasnya. Misalnya kelas TIK kelas 9. Posisi ini bisa, hurufnya bisa kita atur. Misalkan kita atur menjadi heading saja lebih kecil. Kemudian ukurannya bisa kita perkecil, misalkan posisinya
rata sebelah kanan. Oke. Kemudian gambar headernya bisa kita atur di sini. Kita bisa upload jika kita punya gambar di komputer kita, atau kita bisa pilih select image untuk mencari gambar di galerinya Google Site. Oke, misalkan kita bisa pilih salah satu gambar di galerinya Google Site, lalu kita pilih select. Atau kita bisa juga pilih gambar dengan cara mencari di Google Image. Ya, misalkan kita, karena ini kelas TIK, misalkan kita ingin mencari gambar komputer, misalkan kita cari. Nah, ini banyak gambar komputer. Misalnya kita pilih ini. Oke. Nah, ini kita sudah mengubah. Kemudian header type-nya, tipe headernya bisa kita buat dalam bentuk cover seperti ini. Kemudian large banner seperti ini, banner seperti ini, dan title only, tidak ada bannernya. Oke, misalkan kita mau gunakan yang banner ini saja. Oke, ini tampilan dari halaman depan kelas daring kita. Baiklah, sekarang kita akan tambahkan komponen-komponen apa yang akan muncul di halaman Google Site ini. Pertama-tama kita lihat ke sebelah kanan, di sini ada 3 tab, Insert, Page, dan Themes. Insert itu untuk menambahkan objek ke dalam halaman Google Sites kita. Kemudian Page untuk menambahkan halaman-halaman berikutnya. Kemudian Themes adalah tema yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan daripada kelas daring kita. Oke, kita lihat bagian insert. Pertama kita akan insert layout. Misalkan kita akan insert layoutnya. Oke, kita oh, ternyata ini terlalu besar. Misalkan mau kita hapus, kita pilih saja delete section. Pertama kita mau beri dulu text box. Di sini kita beri teks. Misalnya kita beri teksnya dengan huruf tebal, ukurannya heading, kemudian posisi di tengah. Misalkan di sini materi pelajaran. Kita akan buat gambar yang mewakili materi pelajaran. Misalkan kita bisa gunakan ini. Kita punya 4 bab. Misalkan bab pertama kita beri judul bab 1. Misalkan aplikasi pengolah kata. Oke. Kemudian kita mau tambahkan gambarnya kita cari saja di Google Image. Sini kita cari, misalkan karena aplikasi pengolah kata, bisa kita cari misalkan gambar Microsoft Word misalkan. Oke, kita dapatkan ini gambarnya, lalu kita insert. Oke, ini adalah bab 1. Misalkan bab 2 ini namanya pengolah angka misalkan. Ini hanya misal saja Bapak Ibu. Kita tambahkan gambar, select image. Misalkan kita cari di
Google Image, Excel misalkan. Kita enter ini Excelnya, kita pilih lalu insert. Oke, misalkan di sini adalah bab 3 aplikasi presentasi. Kita tambahkan gambarnya melalui Google Image Search. Kita cari misalkan PowerPoint. Oke, kita pilih lalu insert. Kemudian ini bab yang keempat, misalkan tentang internet. Lalu kita cari gambar yang cocok, kita cari saja di Google Image Search, lalu kita ketik internet. Oke, kita pilih gambar yang kira-kira cocok. Oke, sekarang kita sudah memiliki gambar yang mewakili setiap bab. Nah, tentunya setiap bab ini harus memiliki halaman masing-masing. Jadi selanjutnya kita akan buat halaman untuk setiap bab ini. Jadi kita ke menu page, lalu kita buatkan halamannya. Kita klik tambah halaman untuk bab 1, lalu kemudian kita tambah halaman untuk bab 2. Oke, selanjutnya kita tambah halaman untuk bab 3, dan terakhir kita tambahkan halaman untuk bab 4. Oke, jadi kita sudah punya 5 halaman, halaman depan home, halaman bab 1, halaman bab 2, halaman bab 3, dan halaman bab 4. Oke, maka di atas ini ada menu yang mewakili setiap halaman tersebut, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Oke, misalkan kita pergi ke halaman bab 1, ini namanya bab 1, halaman bab 2, ini bab 2, ini halaman bab 3, dan ini halaman bab 4. Oke, kita sekarang lihat halaman depan. Ini halaman depannya. Nah, kita ingin sekarang tambahkan tombol mulai belajar yang bisa diklik oleh siswa untuk masuk ke setiap materi pelajaran ini. Oke, kita tambahkan tombol, berarti kita klik lagi insert, button. Oke, nama buttonnya misalkan mulai belajar. Linknya misalnya ini untuk masuk ke bab 1. Oke, kita insert. Oke, kita punya tombol, kita masukkan saja agar dia menjadi bagian dari kita masukkan. Maka di sini ada tombol mulai belajar. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan tombol-tombol ini untuk materi-materi yang lain. Oke. Nah, kita sudah memiliki sebuah kelas daring dengan tampilan yang sudah kita atur, kemudian kita memiliki navigasi berbentuk gambar, navigasi ke materi pelajaran. Kemudian kita sudah buatkan tombol navigasinya. Artinya kalau tombol ini diklik, maka siswa akan masuk ke halaman yang berisi materi pelajaran bab yang bersangkutan. Oke, nah pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana menambahkan sub halaman. Jadi
ada halaman di dalam halaman. Apabila materi pelajaran kita cukup banyak, kita bisa menambahkan halaman di dalam halaman, serta kita akan bahas bagaimana menambahkan komponen-komponen yang harus ada di halaman materi pelajaran. Misalkan ada video, ada teks, dan ada yang lainnya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Jangan lupa jika dirasa ada manfaatnya, bantu saya dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.